Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Muzaki Ilahi wa ana tolibun fil Jami' Asy-Syaikh Nurjati Syirbun eh, fi qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Wa fi hadzal fursah fi hadzal video sanabhas anil yaumiyatuna fil bait wa hadza darsus salis fil madrasah al-mutawassithah. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait yaumiyatuna fil bait. Nah, yang harus Anda semua ketahui bahwasanya di sini akan ada dua fokus yang harus dipelajari. Yang pertama adalah fokus ke gramatikal dan fokus materi. Nah, adapun gramatikal yang akan dipelajari nanti terkait eh, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, materinya yaitu terkait a'maluna fil bait. Nah, tapi sebelum ke pembahasan yang itu perlu diketahui KD atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah eh, terlebih dahulu. Nah, di sini yaitu KD 3.3 dan 3.4 dan juga KD 4.3 dan 4.4. Nah, KD 3.3 isinya yaitu siswa harus mampu memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan baik itu dari bunyi, kata dan makna daripada teks naratif sederhana terkait yaumiyatuna fil bait. Nah, kemudian dia harus mampu mengaplikasikannya sesuai dengan gramatikal yang dipelajari yaitu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, pada KD 3.4, siswa harus mampu menganalisis gagasan daripada teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema yaumiyatuna fil bait. Nah, kemudian KD 4.3, siswa harus mampu mendemonstrasikan tindak tutur baik itu berterima kasih, meminta maaf dengan menggunakan bahasa Arab tentunya. Nah, dan KD 4.4-nya mampu menyajikan hasil daripada analisis gagasan dari teks naratif sederhana terkait yaumiyatuna fil bait. Nah, dan mampu mendeskripsikan nantinya dari sebuah teks tersebut mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyahnya, seperti itu. Nah, baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mufrodat yang harus dipelajari oleh setiap siswanya. Nah, nantinya di sini guru akan mengajarkan mufrodat apa saja yang akan dipelajari siswa dalam materi yaumiyatuna fil bait ini. Nah, yang pertama yaitu mufrodat tentang auqat, yaitu waktu-waktu. Nah, di sini seperti fis sobah, fin nahar, fil masa, fil lail, dan sebagainya. Nah, itu adalah keterangan-keterangan waktu yang akan digunakan nantinya. Kemudian ada mufradat al-af'al, pekerjaan ya. Contohnya seperti astaikidu, saya bangun. Kemudian bisa juga aku minan naum, saya bangun dari tidur. Kemudian usolli, akra'u, al-tasilu, dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah tadi mufradat al-awqat, al-af'al, yaitu mufradat as-sufuf ad-dirasiyah. Nah, diantaranya ada as-soful ula, as-soful tsani, as-soful salis, hatta yang terakhir as-soful tasya'. Nah, dan mufradat yang akan dipelajari selanjutnya yaitu tentang a'daul usroh, yaitu anggota keluarga, di mana ada uh, anak sebagai pelaku utama, kemudian ada akhul kabir, akhus shagir, ukhtul kabir, ukhtus shagir, ada abi, ada ummi, wa ghairu dzalik. Setelah mempelajari mufradat, siswa juga harus mempelajari at-tarokib. Nah, di mana tarokib yang akan dipelajari di sini yaitu tentang jumlah ismiyah wal fi'liyah. Nah, apa sih jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang didahului dengan kalimat isim. Nah, di mana susunannya itu terdiri dari mubtada wal khobar. Nah, contohnya seperti kalimat at-tilmidu yuzakiru ad-durusa. Nah, tilmidu itu kedudukannya sebagai mubtada dan
khobarnya yaitu yuzakiru. Nah, ini adalah contoh daripada jumlah ismiyah di mana uh, isim terlebih dahulu yang disebutkan. Kemudian jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il tentunya, kata kerja. Nah, di mana susunannya terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul biasanya. Contohnya seperti kalimat yudzakiru tilmidu ad-durusa. Nah, yudzakirunya itu sebagai fi'il kedudukannya. Nah, kemudian diikuti oleh fa'ilnya yaitu at-tilmidu. Nah, jadi beda ya. Kalau jumlah ismiyah itu isim terlebih dahulu, kalau jumlah fi'liyah dia fi'il terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang fahmul masmu', yaitu pemahaman menyimak siswa, di mana siswa harus mampu menyimak apa yang dibaca oleh apa yang dilafalkan oleh gurunya. Nah, terkait yaumiyatuna. Nah, contohnya nanti si guru akan melafalkan kalimat-kalimat terkait yaumiyatuna fil madrasah fil bait. Contohnya ana astaiqidu minan naum fis sa'atir rabi'ah. Nah, kemudian ana atawaddau fil hammam. Nah, nanti si siswa akan mengucap ulang apa yang diucapkan oleh si guru. Nah, lanjut contoh latihan fahmul masmu'nya, misalnya nanti si guru akan memberikan soal. Nah, soalnya itu diucapkan langsung oleh lisan si guru. Nah, nanti si siswa harus memilih antara gambar-gambar yang ada. Misalnya soal as-soalul ula, misalnya ana astaiqidu minan naum fi sa'atir rabi'ah. Nah, si guru mengucapkan ana astaiqidu minan naum fi sa'atir rabi'ah. Nah, nanti siswa harus memilih jawaban di antara gambar-gambar yang disediakan. Misalnya alif, di situ ada gambar siswa bangun tidur. Kemudian yang ba-nya di situ ada gambar keluarga yang sedang kumpul di ruang tamu. Kemudian jim ada gambar ibu lagi memasak di dapur. Yang dal ada gambar seorang anak lagi mandi. Nah, di situ mana yang cocok dengan apa yang dilafalkan oleh si guru. Nah, soalnya ana astaiqiru minan naum fi sa'ati rabi'ah, maka jawabannya yang A, yaitu gambar seseorang yang bangun tidur. Nah, itu contoh fahmul masmu'. Nah, lanjut yaitu latihan hiwar atau kalam ya, berbicara. Nah, di mana nanti siswanya dituntut untuk mampu berbicara atau melakukan percakapan sederhana terkait yaumiyatuna fil bait. Nah, contohnya nanti akan dipanggil dua siswa untuk bercakap-cakap. Percakapan sederhana misalnya antara Hamdan dan Utsman. Hamdan bertanya kepada Utsman, "Fi ayyi sa'ah tastaiqidu minan naum ya Utsman?" Nah, kemudian nanti Utsman menjawab, "Ana astaiqidu minan naum fi sa'ati rabi'ah." Nah, terus seperti itu bercakap-cakap. Nah, itu contoh hiwar terkait yaumiyatuna fil bait. Nah, selanjutnya setelah latihan bercakap-cakap, nanti siswa akan lanjut pada latihan membaca, di mana guru nanti akan memberikan teks sederhana terkait yaumiyatuna fil bait, di mana teksnya itu masih gundul, tidak ada harokatnya. Nah, nanti siswa akan dites apakah dia mampu membaca dengan benar atau tidak. Nah, nanti peran gurunya adalah membenarkan bacaan yang salah daripada si siswa tersebut. Ya, contohnya dari teks sederhana terkait yaumiyatuna fil bait lah. Nah, lanjut yaitu setelah latihan tadi, latihan famul masmu, kemudian latihan hiwar, latihan membaca. Nah, yang terakhir yaitu latihan kitabah atau menulis. Nah, di mana siswa harus bisa menuliskan teks sederhana terkait yaumiyatuna fil bait, entah itu kesehariannya di rumah, seperti misalnya dia menulis
yaumiyati fil bait atau keseharianku di rumah. Astaiqidu minan naum fi saati rabi'ah, summa ba'da dalik usallil fajr fil masjid fi saati rabi'ah wan nis. Misalnya seperti itu. Atau juga si guru nanti memberikan contoh tulisan di mana tulisan itu ada yang benar dan ada yang salah. Nah, si siswa harus mampu memperbaiki mana kalimat yang benar, mana kalimat yang salah daripada teks yang disediakan oleh guru. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi Yaumiyatuna fil bait untuk kelas 8 MTS. Nah, akhirul kalam, syukron lakum ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.